Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, kita ada lagi pada renungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 2 Tawarik pasal 31 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-21. 2 Tawarik pasal 31 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang kelima, firman-Nya berkata demikian. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang mengajar, menasihati kita. Persembahan persepuluhan membawa berkat dan keberhasilan. Itu berarti bahwa betapa pentingnya dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita terus setia dalam melaksanakan apa yang namanya persembahan persepuluhan. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan melalui seorang raja pada waktu itu, yaitu Hizkia, bagaimana mereka melaksanakan tanggung jawab iman mereka. Dalam ayat 5 tadi, segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Ini salah satu tanggung jawab iman yang dilaksanakan oleh umat Israel pada waktu itu, bagaimana mereka membawa, mempersembahkan persembahan persepuluhan di hadapan Tuhan. Lalu apa dampaknya? Apa akibat kalau kita setia melaksanakan persembahan persepuluhan kita, tapi juga disertai dengan kehidupan kita yang baik dan benar? Maka ada dua dampak penting yang diakibatkan dari kita setia mempersembahkan persembahan persepuluhan itu. Ayatnya yang ke-10, dan dijawab oleh Azaria imam kepala keturunan Zadok demikian. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak. Sebab Tuhan telah memberkati umatnya, sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Perhatikan di situ, sebab Tuhan telah memberkati umatnya. Itulah akibat ketika umat membawa, mempersembahkan persembahan-persembahan, baik yang bersifat persembahan khusus, tapi juga persembahan persepuluhan. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan memberkati umatnya. Inilah dampaknya, akibat yang pertama, ketika kita setia melaksanakan, memberikan persembahan persepuluhan kita akan mendapat berkat dari Tuhan. Itu berarti bahwa tidak pernah percuma dan tidak pernah sia-sia kalau kita terus melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab iman kita dalam memberikan persembahan persepuluhan, karena dari situlah Tuhan akan memberkati kita. Semakin kita pelit dengan Tuhan, maka berkat itu akan semakin tertutup. Karena itu mari kita terus belajar melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab iman kita, karena kita percaya bahwa ketika kita setia melaksanakannya, pasti kehidupan kita juga akan diberkati oleh Tuhan, seperti kehidupan umat Israel pada waktu itu. Yang kedua, akibat kedua dari kita setia melaksanakan persembahan perpuluhan, ayat 21, di sana dikatakan seperti ini. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya.
semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Itulah yang dilakukan oleh Yosia pada waktu itu, bagaimana memerintahkan umat untuk memberikan persembahan khusus tapi juga persembahan persepuluhan, dan mereka terus melaksanakannya. Akibatnya adalah sehingga segala usahanya berhasil. Jadi hidup kita bukan hanya diberkati oleh Tuhan ketika kita memberikan persembahan persepuluhan, tetapi juga hidup kita juga akan mengalami keberhasilan. Kita juga akan mendapat keberhasilan, segala usaha berhasil. Itu akibat dari apa? Kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu kita membawa persembahan khusus, kita membawa persembahan persepuluhan kepada Tuhan, sehingga segala usaha kita berhasil di hadapan Tuhan. Ini yang harusnya terus mendorong dan memotivasi kita sebagai umat, betapa pentingnya untuk kita melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab iman kita di hadapan Tuhan, karena saya percaya dengan cara itulah kita akan memperoleh apa yang namanya keberhasilan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami, menasihati kami, persembahan persepuluhan, membawa berkat dan keberhasilan. Tuhan tolong kami untuk kami bisa setia dalam mempersembahkan persembahan persepuluhan, karena dengan cara itulah kami akan diberkati Tuhan, tapi juga kami akan memperoleh apa yang namanya keberhasilan itu. Roh-Mu yang Kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.